Sobat Mindo, kembali lagi bersama Mindo dan Kampus Indonesia yang selalu menghadirkan video-video informatif buat Sobat Mindo semuanya. Biar nggak ketinggalan sama video seru dan terbaru dari kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Mantan Presiden Indonesia Baharudin Yusuf Habibie wafat pada 11 September 2019 yang lalu karena gagal jantung. Selain kepresidenannya, beliau adalah seorang insinyur aeronautika yang terkenal. Selama hidupnya, ia banyak berkontribusi dalam bidang teknologi dan juga aeronautika yang mengingatkan kita akan pencapaian-pencapaian besar dalam hidupnya. Berikut adalah obituari Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie muda adalah anak yang cerdas dan sangat suka membaca buku. Untuk mengejar mimpinya, ia pergi ke Institut Teknologi Bandung dan kemudian belajar di luar negeri di Delft University of Technology. Karena alasan diplomatik antara Indonesia dan Belanda, B.J. Habibie akhirnya dipindahkan ke RWTH Aachen University di Jerman. Pada tahun 1965, B.J. Habibie menyampaikan tesisnya di bidang teknik dirgantara. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan teorinya dalam termoelastisitas. Meskipun dia ditawari banyak posisi seperti kepala konstruksi kereta api di Belanda, serta posisi di perusahaan penerbangan seperti Boeing dan Airbus, dia menolak semua tawaran tersebut dan sebaliknya, ia menerima satu dari Messerschmitt Bauch Blohm atau MBB, sebuah perusahaan penerbangan di Jerman. Di sana, ia mengembangkan teknologi atau teori tentang termodinamika. Bersama MBB, B.J. Habibie juga mengembangkan Airbus A300B dan melalui pencapaian itu ia segera dipromosikan sebagai wakil presiden perusahaan tersebut. Sebagai seorang sarjana, B.J. Habibie memperoleh 46 paten yang mencengangkan di bidang aeronautika. Teorinya yang paling terkenal adalah tentang retakan pesawat yang memberinya sebutan atau julukan sebagai Mr. Crack. Pada tahun 1992, B.J. Habibie dianugerahi penghargaan Wong Kar-man yang merupakan salah satu penghargaan paling bergensi di industri kedirgantaraan. B.J. Habibie adalah Menteri Riset dan Teknologi selama 4 periode kepresidenan Soeharto. Pada tahun 1998, ia menjadi Wakil Presiden Negara Indonesia. 2 bulan kemudian setelah kenaikan pangkatnya, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie menggantikannya sebagai presiden. Namun, karirnya sebagai presiden tidak bertahan lama karena pada tahun 1999 ia mengundurkan diri dari jabatannya. Habibie juga tidak hanya dikenal sebagai jenius aeronautika saja dan mantan presiden, tetapi juga orang-orang yang mengenang B.J. Habibie dengan kisah cintanya yang sangat luar biasa dengan istrinya Ainun. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Basri pada tahun 1962 hingga wafatnya di tahun 2010 silam. Kisah cintanya yang sangat luar biasa ini ditulis dalam sebuah buku berjudul Habibie dan Ainun. Buku ini menceritakan kehidupan pernikahan mereka dan sangat menginspirasi banyak orang khususnya di Indonesia. Di tahun-tahun terakhir, Habibie menghabiskan sebagian besar tahun seniornya di Jerman daripada di Indonesia. Meskipun ia adalah penasihat presiden selama kepresidenan SBY, pada awal September 2019, ia dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto, di mana ia menjalani perawatan untuk masalah jantung. Hingga akhirnya, pada tanggal 11 September 2019, B.J. Habibie menghembuskan nafas terakhirnya karena gagal jantung. Meski sebagian besar masa dewasanya dihabiskan di luar negeri, kecintaan B.J. Habibie terhadap tanah air tidak pernah pudar. Bahkan setelah mendapat kewarganegaraan kehormatan Jerman atas prestasinya di bidang teknologi penerbangan, ia kembali ke tanah air pada tahun 1973 ketika Presiden kedua Soeharto memintanya untuk bekerja dan membangun Indonesia dengan keahliannya. Ketika kembali di Indonesia, karir pertamanya adalah dengan Pertamina, sebuah perusahaan minyak dan gas milik negara yang kemudian ia diangkat sebagai direktur di PT Dirgantara Indonesia, industri penerbangan milik negara Indonesia. Soeharto kemudian mengangkat Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Jabatan itu ia jabat berturut-turut hingga tahun 1997. Selama menjadi menteri, Habibie menciptakan pesawat Indonesia pertama CN25 Gatot Kaca yang telah diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia.
Habibie adalah pelopor dalam industri penerbangan Indonesia karena pesawatnya telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dapat bergerak maju di era industri. Pada tahun 1997, karirnya melejit ketika MPR memilihnya menjadi wakil presiden Soeharto. Kemudian sejarah membalik halamannya, pada tahun 1998, kekuasaan rakyat memaksa Soeharto turun setelah hampir 33 tahun berkuasa. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden, sehingga Habibie mengambil alih kursi presiden tersebut. Pada akhir 1990-an adalah era yang cukup sulit bagi Indonesia, di mana negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah dengan inflasi yang sangat besar, ditambah dengan politik dan keamanan domestik yang tidak stabil. Namun, B.J. Habibie berhasil mengangkat Indonesia dari kebangkrutan virtual menjadi ekonomi fundamental yang relatif lebih aman hanya dalam 1 tahun 5 bulan pemerintahannya. Pada masa pemerintahannya, Indonesia juga mulai mengatur otonomi daerah yang mengubah sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Juga di zamannya, pemilu multipartai diperbolehkan setelah lebih dari 30 tahun rezim Soeharto menguasainya hanya pada 3 partai saja. B.J. Habibie menulis surat cinta yang panjang untuk mendiang istrinya sebagai katarsis atas kehilangannya setelah Ibu Ainun meninggal pada tahun 2010 silam, lalu diterbitkan dan menjadi salah satu buku terlaris di Indonesia. Kisah cinta mereka juga dibuat setidaknya menjadi 3 film yang masih menginspirasi banyak orang di Indonesia. Kini pembuat pesawat jenius itu telah tiada, namun warisannya akan tetap abadi di hati anak bangsa. Jadi gimana nih Sobat Mindo? Begitulah kisah kecil tentang Presiden ketiga Indonesia yang terkenal dengan dedikasinya pada Indonesia di bidang pendidikan. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian ingin menikmati video-video lainnya yang mengedukasi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel Kamus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama konten-konten seru yang lain. See you guys!